Ada sejumlah isu strategis yang akan menjadi prioritas dalam kepemimpinan Bapak berdua ke depan. Salah satunya adalah pelayanan terhadap pemenuhan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu indikator pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan adalah kesehatan ibu dan anak. Padahal hampir di seluruh Papua persoalan kurang gizi ibu dan anak merupakan kondisi yang emergensi untuk dilakukan perbaikan. Pertanyaannya, bagaimana bentuk konkret program prioritas kesehatan untuk menurunkan kondisi gizi ibu dan anak yang buruk? Memang ini merupakan salah satu faktor atau hambatan di daerah, khususnya kami daerah di pedalaman. Dan program ini sebenarnya ada. Salah satu hal yang kita lihat, saya ini mantan Kepala Dinas Pendidikan, pemerintah seharusnya memberikan sesuai dengan 20% untuk kesehatan pendidikan itu harus diberikan supaya angka kematian, kemudian menurunkan bayi dan balita itu sebenarnya harus kita lakukan. Tetapi karena salah satu hal yang bukti saya lihat itu kalau kami jadi dipilih sebagai bupati dan wakil bupati, kami prioritaskan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan undang-undang yang ada, supaya di daerah itu maju tidak itu kembali ada di pendidikan dan kesehatan. Karena ini merupakan salah satu kewajiban harus lakukan. Tapi itu satu kendala dan itu merupakan satu prioritas utama untuk kami harus dukung, khusus pendidikan kesehatan supaya anak-anak di pedalaman juga punya hak untuk dapat hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat jamin dalam hal hidup keluarga. Kami punya berkewajiban berdasarkan dana otonomi khusus yang kemarin itu diatur oleh pemerintah provinsi, tapi kalau itu dilimpahkan kepada daerah masing-masing maka kami akan mengirimkan putra-putri terbaik untuk melanjutkan pendidikan kesehatan di luar Yalimo, baik itu di Papua maupun di luar Papua, supaya mereka kembali membangun pendidikan gizi ibu dan anak. Karena selama ini ada, tetapi selalu kami mendapatkan 15% dari pembagian dari dana otsus dari Provinsi Papua. Itu tidak cukup kalau kami mengirimkan untuk mendapatkan salah satu putra-putri terbaik untuk kembali dia menjadi dokter, kemudian menjadi pembina yang terbaik untuk mendidik masyarakat kami. Sehingga kami punya harapan untuk besok kami akan berusaha untuk mengirim 1-2 orang saja anak jali untuk melanjutkan pendidikan dokter di luar untuk kembali dia mendidik masyarakat kami. Kami selama ini satu hambatan. Saya jujur sampaikan bahwa hambatan untuk bagaimana orang-orang Jali itu sebenarnya orang-orang yang hebat, tapi kita belum dapat kesempatan untuk mereka keluar. Jadi memang dana otonomi khusus itu betul-betul kami akan manfaatkan. Kemarin kami sedikit lemah dalam hal pembagian itu kurang terrealisasi. Kita tahu bersama bahwa desentralisasi adalah keputusan yang ditetapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menguraikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pemberlakuan undang-undang tersebut harus diikuti dengan penataan pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar terjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penataan pemerintahan daerah dalam konteks ini harus bersifat multidimensi dan dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Penataan tersebut mengarah pada 3 tataran, yaitu restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi. Jika kita membangun pengandaian terhadap 3 tataran tersebut, maka keinginan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan akan bersinergi dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertanyaannya, apa tanggapan calon kepala daerah jika hal tersebut dikaitkan dengan visi misi pasangan calon? Yang pertama, kami harus normalisasi dalam struktur pemerintahan, karena banyak struktur kemudian banyak ada jabatan-jabatan tertentu di situ, akhirnya anggaran tidak normal. Kemudian kita membangun daerah itu selalu menyampat dengan satu sistem itu. Oleh karena itu sistem pemerintahan yang ada itu kita akan mulai benahi secara benar supaya
anggaran yang ada itu kami manfaatkan dengan secara baik. Itu hal pertama. Hal yang kedua ya, kita sebagai pemerintah ikuti aturan yang ada itu bagaimana caranya kita harus normalkan. Kemudian ada banyak yang kita ikuti aturan tetapi ada hal yang kita tidak ikuti. Oleh karena itu satu keputusan kalau undang-undang sudah mengatur seperti itu, kami daerah juga harus secara baik untuk kita lihat itu supaya manfaatkan anggaran itu baik, kemudian kita gunakan secara baik. Ya, pemerintahan itu punya struktur yang mantap, kita berjalan itu baik, aman. Tetapi kalau struktur itu tidak aman, maka tidak berjalan baik. Ini dari sisi harmonisasi antar lembaga, antar dinas, antar kantor, antar atasan dan bawahan. Kalau kita tidak jalan membangun dengan suatu komunikasi antar pimpinan dan bawahan, maka semua itu geng atau ambisi masing-masing munculkan, maka tidak selalu setiap daerah di Papua selalu jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri itu merusak sistem pemerintahan yang baik dan benar. Kita akan berusaha bahwa kami dua adalah memang punya jabatan tapi kami tinggalkan datang untuk ikut PSU kali ini, bahwa kami punya keinginan untuk itu. Kami akan berubah sistem yang baik untuk pemerintahan Yalimo. Kita sama-sama akan merubah sistem yang ada oleh pemerintah. Walaupun ada, tetapi yang petunjuk dikasih oleh dari atas itu tidak pernah benar. Dari kita merubah suatu daerah supaya membangun semua orang itu benar senang bekerja, mau tinggal di tempat di situ, tugas itu anggap pekerjaan paling utama, dia tetap mau bekerja, betah tinggal di situ, kita menjamin dengan semua fasilitas infrastruktur, lampu, air, telekomunikasi, perumahan, transportasi, kami semua siapkan supaya orang senang betah tinggal di tempat untuk bekerja negerinya. Kita membangun Yalimo dengan hati akan bermartabat.